yang semula dijual ke tengkulak itu seharga 25.000 per kilo, ketika dijual bubuk itu per kilonya bisa mencapai 250. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok, pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi di Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future. Now, hari ini Tasya kedatangan tamu inspiratif nih dari Nglanggeran ya. Beliau adalah Ibu Surini, pengelola Gria Coklat Nglanggeran. Ibu apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, ini kita akan kenalan nih Bu hari ini dengan teman-teman semua tentang produk Gria Coklat Nglanggeran ya. Sebelumnya Ibu dari mana Bu tadi? Saya dari Nglanggeran, Mbak. Nglanggeran di itu Gunung Kidul ya. Lumayan ya Bu ya ke Jogja ya. Oke. Ini hari ini sebenarnya bawa produk banyak banget ya. Ada macam-macam nih. Ini adalah produk dari bahan dasarnya adalah coklat ya Bu ya. Iya, Mbak. Nah, kalau di sini tuh memproduksi apa aja itu Bu? Kalau Gria Coklat itu kan memang mengolah coklat mulai dari hulu sampai hilir, Mbak. Jadi kalau untuk diversifikasi olahannya, kita ada minuman coklat, kita ada 5 varian. Kemudian ada coklat batangan, itu 2 macam rasa saat ini, ada yang milk coklat dan ada yang dark coklat. Kemudian ada bakpia coklat, keripik pisang coklat, dodol coklat, cookies coklat, dan masih banyak lagi, Mbak. Banyak, yang penting semuanya itu bahan dasarnya adalah coklat gitu ya Bu ya. Iya, Mbak. Oke, ini sebelum berdirinya dari Gria Coklat Nglanggeran ini sebenarnya tuh apa sih Bu? Apakah ini perkumpulan nih dari ibu-ibu di Nglanggeran atau gimana? Iya, Mbak. Jadi awalnya kami itu adalah sebuah kelompok. Jadi kami menamakan diri kelompok kami itu Kube Purbarasa. Oke. Iya, jadi awalnya dulu kami hanya selaku penyedia makanan dan minuman snack untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Nglanggeran, Mbak. Oke, berarti ini adalah sebenarnya ada kerjasamanya nggak sih Bu antara misalnya Gapoktan gitu? Iya, kami ada kerjasama dengan beberapa pihak di Nglanggeran ya, Mbak. Jadi yang pertama itu yang Gapoktan juga. Jadi Gapoktan itu gabungan kelompok tani. Jadi mereka adalah petani yang mengurusi kakaonya. Berapa orang itu Bu dulunya? Kalau kami di Nglanggeran itu ada 5 dusun. Jadi itu per dusun itu 1. Itu namanya Poktan. Jadi Gapoktan itu di bawahnya itu namanya Ada kelompok Poktan. tani Iya. gitu ya. Nah, Kemudian ada Pok Darwis juga, Mbak. Nah, di situ mitra kami di dalam pemasarannya. oke, berarti awalnya itu ini ibu-ibu semua atau ada bapak-bapaknya juga nih Bu? Kalau untuk bapak-bapaknya, mereka yang bergerak di bidang petaninya, petani atau kelompok coklatnya. Jadi bahan dasar coklatnya itu dari bapak-bapak petani ini gitu ya. Iya. Terus ibu-ibunya membantu. Ibu-ibunya itu yang melakukan proses pengolahan. Oh, untuk jadi produk-produk seperti tadi ada susu bubuk gitu ya. Yang mengolah adalah ibu-ibunya. Iya, Mbak. Awalnya berapa orang itu Bu? Awalnya dulu kelompok kami di tahun 2010 Kube Berbarasa itu ada 20 orang, Mbak. 20, semuanya itu di Nglanggeran. Iya, Mbak. Oke, terus kenapa nih Bu? Kenapa bergabung dengan Gapoktan, kemudian Pok Darwis membentuk kelompok untuk menciptakan produk-produk dari bahan dasar coklat? Iya, Mbak. Jadi di Nglanggeran itu kan memang hampir 80% masyarakat kita itu adalah petani kakao. Jadi dulunya kakao itu hanya diolah dalam bentuk biji kakao kering, sehingga hanya dijual ke pasar ataupun tengkulak. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bisa mengolah coklat, karena di luar itu banyak sekali coklat yang dijual dengan harga mahal dan ternyata rasanya itu enak, Mbak. Masa kita nggak bisa sih mengolah coklat milik kita sendiri seperti itu. Oke, sebenarnya kalau coklat itu tuh ukurannya yang agak besar itu ya Bu ya? Iya, ada yang kecil juga, Mbak. Ada yang kecil itu bedanya apa itu Bu?
Sebenarnya itu hanya Namanya tuh kakao ya sebelum jadi coklat ya? iya, jadi Oke. itu tergantung jenisnya kalau buahnya itu, Mm, Mbak. mm. Yang ditanam di tempatnya ibu yang besar-besar itu? Kalau yang di Ngelanggeran itu kita ada 2 jenis. Jadi ada yang Mm, jenisnya Criollo sama yang mm. jenisnya Forestero. Nah itu bedanya apa itu Bu? Kalau bedanya itu ada di bentuk buahnya, Mm. kemudian biasanya warna warna buahnya itu juga berbeda. Oke, kalau dari segi rasa ada perbedaan nggak di antara dua jenis tadi? Sama aja sih, Mbak. Sama aja ya. Oke, untuk pengolahannya sendiri nih Bu, itu tuh bagaimana sih supaya dari biji kakao, itu biji kakao ya berarti bahan dasarnya, kemudian bisa jadi produk-produk seperti olahan makanan, seperti tadi cemilan, susu, seperti itu. Itu dikeringkan dulu atau langsung diproses atau bagaimana Bu? Iya, sebenarnya kakao itu memang biasanya itu mahal ya, Mbak. Nah, Betul. yang membuat mahal itu sebenarnya adalah proses, pengolahannya. Jadi, Oh, setelah menjadi buah kakao yang matang dari mm. pohon, itu dipetik. Nah, itu harus diproses dulu menjadi biji kakao fermentasi. Nah, untuk waktu fermentasi tersebut itu biasanya 7 hari 7 malam. Oke, berarti Kemudian 1 minggu full gitu ya Bu ya? iya, kemudian setelah itu nanti harus kita jemur lagi, Dikeringkan dijemur, iya berarti. dikeringkan. Itu sampai kering. Biasanya kalau musim kemarau itu sekitar 4 sampai 5 hari, Mbak. Nah, Hmm. kemudian setelah itu baru nanti dia akan diproses menjadi bubuk kakaonya. Oke, berarti Nah, semuanya itu bahan dasarnya itu dari bubuk ya, bukan dari kakao kering atau apa, semuanya dari bubuk awalnya. ya, ya dari biji kakao Mhm. dulu nanti diproses menjadi bubuk kakao. Mhm. Nah, setelah menjadi bubuk kakao nanti baru kita proses menjadi minuman coklat dan makanan coklat. Oke, kenapa coklat sih Bu sebenarnya? Iya, karena memang yang pertama kita kepengen mengangkat coklat. Itu Hmm. karena coklat berasal dari petani masyarakat kita sendiri, Mbak. Berarti mayoritas tuh menanam coklat ya di sana. Iya, Oh, oke. Terus apa lagi tuh Bu? kita juga kepengen apa namanya menambah nilai ekonomi dari si kakao tersebut. Jadi yang semula dijual ke Tengkulak itu seharga 25.000 per kilo, ketika dijual bubuk itu per kilonya bisa mencapai 250. Bisa naik 10 kali lipat berarti ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Lalu kemudian apa nih Bu yang spesial dari coklat yang ada di Gria Coklat Ngelanggeran? Sebenarnya kalau Eh, coklat itu tuh kita bisa tahu nggak sih Bu ini yang rasanya tuh coklat banget atau ada rasa-rasa tertentu nggak sih di coklat itu? Sebenarnya sih kalau coklat kita untuk yang minuman itu tergantung dari, varian kita, Mbak. Jadi kita memberikan 5 varian untuk minumannya, itu tergantung dari konsumen kita. Yang Hmm. pertama itu yang Chocomilk, itu yang komposisi coklatnya itu, sedikit, cuma 35%. Nah, itu coklat manis. Kemudian bagi para pecinta coklat, kita menyajikan coklat dengan varian klasik, itu yang komposisi coklatnya 65%, Mbak. Jadi dia Hmm. lebih pahit, karena rasa asli dari Oke. coklat adalah pahit. Kemudian ada yang ketiga itu coklat kopi. Jadi minuman yang kita padukan antara coklat dan kopi. Kemudian ada yang Chocomilk Tawa, itu coklat yang campuran susunya kita menggunakan susu kambing Etawa. Karena kita ada integrasi dengan kelompok ternak. Selanjutnya varian kita yang terakhir yang Chocomilk Ice, itu coklat yang kita racik atau kita ramu memang spesial untuk ice. Jadi hampir sama dengan pop ice seperti itu. Oh, oke. Jadi tuh ada minuman instan, ada yang cuman bubuknya aja gitu ya. Dan selain jadi minuman tuh juga beragam ya Bu ya. Ada yang tadi saya lihat jadi dodol gitu. Karena Iya, jarang kan, maksudnya di DIY sendiri di Jogja, terutama jarang yang memproduksi olahan itu jadi dodol. Kalau tadi kan ada bakpia gitu ya dengan warnanya yang beda juga dari bakpia pada umumnya ya. Warnanya hitam gitu ya bakpianya ya. iya, Oke, itu juga bahan dasarnya semua dari coklat. iya dari coklat Mbak. Oke, nah mungkin kita penasaran nih Bu, gimana sih caranya membangun komunitas ini agar fokus nih dalam memproduksi coklat? Karena kan Ibu sendiri sudah punya keluarga ya Bu ya, sudah berkeluarga, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak di sana kan juga sudah sibuk dengan mungkin ada pekerjaan sebelum itu gitu. Kalau Ibu sendiri sebelumnya pekerjaannya apa Bu kalau boleh tahu? Iya, kalau saya sebelum Mhm. terjun di olahan coklat, saya adalah petani dan murni sebagai ibu rumah tangga, Mbak. Seperti Mhm. itu. Jadi untuk bisa mengelola pekerjaan kami, ya prioritas adalah kami harus selesaikan dulu tugas kami di keluarga. Jadi kami tetap bisa melakukan kegiatan produksi atau mengolah coklat tersebut tanpa harus meninggalkan tugas dan fungsi kami sebagai ibu rumah tangga.
Oke, berarti family first gitu ya, Bu ya. Kemudian rata-rata kan kalau di sana juga ibu-ibunya bertani, kemudian ibu rumah tangga gitu. Kok bisa terbentuk sih Bu dengan apa yang menyatukan kita usaha coklat aja deh gitu. Meskipun kan di sana memang tadi Ibu sudah sebutkan mayoritas usahanya coklat gitu, peternak coklat. Peternak lagi, pertaniannya coklat ya kan. Kemudian kenapa ibu-ibunya ini bergabung semua nih sampai bisa 22 orang gitu kan. Bisa rame banget gitu. Iya, jadi yang pertama itu adalah begini Mbak. Jadi memang awalnya dulu memang susah untuk bisa bersama-sama membangun komitmen. Nah, kemudian yang kedua yang membuat kami lebih bersemangat lagi itu adalah karena memang Desa Ngelanggeran itu menjadi salah satu desa wisata di mana pengunjungnya memang tergolong lumayan banyak. Nah, Oke. dari situ otomatis kita sudah punya target pasar, Mbak. Jadi selama ini kalau UKM itu yang dikhawatirkan itu kan di bagian pemasarannya. Betul. Setidaknya kita sudah pegang untuk yang pemasaran itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya target pasarnya adalah turis-turis yang datang ke desa Ngelanggeran gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, kemudian produk pertamanya apa nih Bu dari Geria Coklat ini? Iya, kalau untuk produk pertamanya itu adalah dodol coklat, Oh, Mbak. pertamanya justru dodol ya? Iya, Biasanya kan bapia dulu ya? iya, Ini dodol dulu. Oke, terus iya. kemudian laku 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 sekali gitu Bu atau mungkin bagaimana? Reaksi Eh, pertama nih yang diberikan oleh masyarakat terhadap produk. iya, justru kebalikannya, Mbak, tidak laku sekali. Oh, tidak laku malah pertamanya. Iya, cuma Wah. memang pertimbangan kami untuk pembuatan dodol kakao itu kita tidak membutuhkan peralatan dan teknologi yang sangat-sangat. Nah, untuk Oke. pembuatan dodol itu bisa digunakan peralatan yang sudah kita punya di dapur, seperti itu. Bahan dasarnya apa itu Bu? Kalau dodol sayur coklat? Ya, coklat, kemudian tepung beras ketan, santan, dan gula. Oke. Ya, kemudian awalnya dulu kami membuat dodol coklat itu memang tidak laku, Mbak. Jadi memang harus banyak berkorban di modal, kemudian di waktu, sekaligus juga tenaga. Karena untuk dodol kakao itu eh, masa expirednya itu tidak lama. Awalnya dulu kita membuat dodol itu expirednya cuma bisa bertahan 7 hari, Mbak. Itu karena memang pengetahuan kami yang kurang dalam artian belum matang 100%. Oke. Nah, kemudian ketika sudah menjadi produk, itu kita titipkan di warung, banyak yang diretur. Ya, direturnya itu sudah dalam expired, Mbak. Oh, keadaannya sudah tidak bisa dikonsumsi Iya. begitu. Terus kemudian berarti rugi dong Bu di awal-awal pembuatan coklat ini? Iya, memang rugi, Mbak. Jadi pada waktu itu kita memang sering komunikasi dengan suami itu. Udahlah, kalau memang nggak laku, kalau memang nggak bisa nggak jual, nggak usah bikin kayak gitu. Tetapi ya itu tadi itu merupakan salah satu semangat kami untuk tetap bisa bertahan. Oke, berarti karena awal-awalnya tidak terlalu terjual dengan baik gitu ya Bu ya. Ternyata meskipun pemilihan segmentasi pasarnya itu sudah betul, tapi ternyata produk pertama yang dikeluarkan justru tidak terlalu diminati oleh konsumen gitu ya. Iya, Mbak. Lalu kemudian apa yang menyebabkan Ibu nggak putus asa nih, nggak laku gitu. Tapi kan tetap berjualan kan Bu, tetap produksi kan. Iya, jadi begini Mbak, salah satunya adalah itu tadi Mbak, tamu yang berkunjung ke Langgeran itu terus bertambah. Nah dari situ kami juga tidak putus asa dalam artian mungkin ini adalah kekurangan kami dalam kualitasnya. Jadi kami berusaha untuk tetap meningkatkan kualitas dari produk kami. Jadi itu proses pembuatannya itu kita tambah untuk waktunya. Jadi dari proses yang semula 1 jam bisa matang, itu kita tambahkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, ternyata dengan proses penambahan waktu itu menambah kualitas dari dodol kita. Jadi jangka waktu konsumsinya lebih lama ya sampai expirednya itu. Iya, sampai saat ini bisa bertahan 14 hari, Mbak. Oh, 2 kali lipat ya. Kalau tadinya bertahannya 1 minggu, sekarang bisa bertahan 2 minggu gitu ya Bu ya. Iya, Mbak. Oke, dari segi rasa juga bertambah. Iya, dari segi rasa juga bertambah. Tentunya kekenyalan terhadap dodol itu sendiri juga semakin kenyal. Oh, berarti tadi tekstur itu juga berpengaruh karena jangka waktu memasaknya lebih lama gitu ya. Iya, Mbak. Oke, setelah itu apakah dengan adanya perubahan itu kemudian dodolnya jadi laku gitu Bu? Jadi terjual? Iya, jadi
Yang pertama itu masa expirednya lebih panjang. Kemudian yang kedua dari rasa itu otomatis juga semakin baik kan seperti itu. Jadi kalau kita dulunya nitip di warung itu paling yang laku cuma 2, cuma 1, itu alhamdulillah semakin sedikit retur yang dibalikan ke kita. Oh, oke. Itu kalau dititip di warung-warung itu biasanya yang beli-beli berarti kan turis-turis yang datang gitu ya, pendatang. Oke, terus kemudian setelah dodolnya ternyata wah memberikan kemajuan nih, ternyata menarik minat konsumen nih setelah diperbaiki. Produk apa nih Bu yang dikeluarkan setelah dodol gitu? Iya, jadi setelah dodol itu kebetulan ibarat dayung bersambut Mbak. Nah, kita Wah. ada pendampingan nih dari CSR Bank Indonesia, kemudian dari LIPI Yogyakarta, kemudian Dinas Kehutanan Perkebunan pada waktu itu. Nah, pendampingannya itu selama 3 tahun Mbak. Di tahun pertama itu 2014 itu fokus di petani coklatnya. Jadi petani kita diajari untuk mempersiapkan lahan, memilih bibit, melakukan perawatan sampai menghasilkan biji kakao fermentasi yang berkualitas. Nah, kemudian di tahun 2015 atau di tahun kedua, setelah petani kita bisa mempersiapkan biji fermentasi yang berkualitas, kita diajari untuk membuat bubuk coklatnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita juga diajari untuk membuat minuman dari bubuk coklat tersebut. Nah, ditambah dengan pembenahan untuk kualitas dodol kakaonya yang semula menggunakan biji kakao basah, kemudian beralih menggunakan biji kakao kering. Setelah bisa membuat bubuk coklat, itu kita menggunakan bubuk coklatnya. Oh, berarti sebenarnya produk-produk yang dijual di sini itu menggunakan semuanya dari bubuk ya? Iya. Oke, sudah tidak lagi menggunakan kokoa basah. Iya. Oke, kemudian setelah menggunakan kokoa bubuk ada pengaruhnya lagi, Bu? Iya, karena untuk kokoa bubuk itu harus dilakukan proses apa namanya itu Mbak open. Jadi umur simpannya itu lebih lama juga ketika nanti akan digunakan untuk proses pembuatan makanan-makanan yang lain. Seperti itu. Oke, berarti yang kedua kan sudah jadi bubuk, itu bisa langsung dikonsumsi, Bu, diseduh jadi minuman coklat gitu. Iya, jadi biasanya Mbak, selain kita kan sudah menyediakan yang murni, jadi bubuk yang masih pahit gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga menyediakan minuman coklat yang sudah di-mix tadi. Oke. Kemudian ada juga produk-produk di luar minuman dan dodol ya, Bu ya. Tadi ada bakpia. Kalau bakpia itu tahannya berapa lama itu, Bu, kira-kira? Kalau untuk bakpia itu bisa bertahan 14 hari, Mbak. 14 hari, berarti sama dengan dodol ya? Iya. Itu terbuat dari bubuk coklat juga? Iya, bubuk coklat juga. Oke. Ada apa lagi tuh, Bu? Selain bakpia, kemudian ada dodol, ada minuman coklat, ada snack lain? Iya, jadi kami juga berusaha untuk Tadi ada keripik pisang juga ya? Iya. Ada keripik pisang. Kemudian macem-macem banget ya, Bu ya? Iya, Mbak. Oke, kalau dari Ibu sendiri nih, ini kan sudah berdiri dari tahun berapa ini, Bu? 2013 ya? 2010? Iya, 2010 untuk 2010 awalnya. itu awal dimana dicetuskan, oke, kita akan bikin produk dari kokoa gitu ya. Oke, terus kemudian bagaimana itu, Bu? Perjalanannya tahun pertama, tahun kedua, ada rintangan atau kesulitan? Iya, namanya kelompok yang baru itu pasti banyak sekali rintangannya, Mbak. Jadi mulai dari menyamakan persepsi di antara sesama anggota kita itu memang sangat sulit karena watak-watak dari masing-masing teman kita tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kesibukannya juga beda gitu ya, Iya, Bu ya. seperti itu. Jadi yang jelas kita sulitnya di situ, Mbak. Jadi ada yang dari 2010 itu memang ada yang keluar. Beberapa teman kita ada yang keluar dari Dari keanggotaan. 22 ada berapa itu, Bu, yang keluar? Kalau paling parah itu di 2013 itu 2014 itu hanya tersisa 4 orang, Mbak. 4 orang. Iya. Kemudian untuk produksi sebanyak itu, tapi di tahun itu baru produksi dodol aja ya, Bu ya? Iya. Oke, jadi 4 orang mengerjakan dodol begitu. Iya. Kemudian kembali lagi atau bagaimana, Bu? Iya, jadi biasanya orang itu akan tertarik ketika dalam satu usaha itu sudah jalan. Nah, ketika usaha itu sudah mulai berjalan, sudah mulai ramai kayak gitu, nah baru orang-orang itu akan tertarik untuk bisa masuk ke dalam kelompok itu lagi. Seperti itu, Mbak. Oke, kemudian akhirnya bertambah lagi nih, Bu.
Yang Iya, kemarin-kemarin sudah pergi, kembali lagi, tertarik lagi nih. Itu iya, karena sudah mulai ternyata minat pasarnya sudah mulai tinggi nih ya kan. Yang tadinya mungkin dodolnya belum terlalu laku di pasaran. Kemudian ada pelatihan dan berbagai macam hal. Akhirnya belajar kemudian bisa di-improve begitu ya, ditingkatkan kualitasnya sehingga lebih laku gitu ya Bu ya. iya Mbak. Kemudian akhirnya kembali berapa itu? Iya, sampai saat ini kita ada 22 orang lagi Mbak di Oke, situ. Jadi akhirnya kembali semua ya Bu yang tadinya iya, sudah keluar kembali lagi. Itu masing-masing berarti punya pekerjaannya masing-masing ya? Ada pembagian kerjanya masing-masing? iya ada Mbak. Jadi memang kami ada beberapa orang yang memang dia khusus di produk tersebut. Tetapi itu tidak wajib ataupun tidak harus. Jadi kalau di kami itu satu orang itu kalau bisa dimaksimalkan itu bisa menghandle beberapa pekerjaan. Jadi ketika nanti ada satu orang yang istilahnya tidak bisa masuk atau berhalangan masuk, nanti ada SDM lain yang bisa menangani untuk Bisa menggantikan gitu ya ya. Bu ya? Kalau untuk dodol 4 orang itu dibagi kerjanya seperti apa Bu? Iya, jadi kalau untuk pembuatan dodol itu kan 1 minggu itu palingan sekitar 5 kali proses, Mbak, Mhm. seperti itu. Nah, kalau untuk dodol itu memang kita tergantung dari yang pertama tamu yang berkunjung, kemudian yang kedua itu pangsa pasar juga. Jadi kita untuk dodol itu memang nyetoknya kan tidak terlalu banyak. Dalam satu hari itu paling sekitar 25 sampai 30 pack seperti Hmm. itu. Oke, dan itu langsung didistribusi Bu ke warung-warung yang biasa dikunjungi oleh konsumen? Ya, kalau untuk dodol kakao saat ini masih kita display di showroom kita di Geria Coklat Langgeran karena memang masa expirednya cuma 14 hari saja. Oke, yang paling lama itu apa Bu masa expirednya? Untuk minuman coklat, Mbak. Minuman coklat paling lama ya, bisa Iya. bertahan sampai berapa hari Bu? Kalau di Laborat sama LIPI itu 1,5 tahun. 1,5 tahun? Ya, tapi kita Wow. mencantumkannya cuma 1 tahun, Mbak, Oke, untuk karena takut amannya. rusak ya kalau sudah melebihi. Oke, kemudian lanjut Bu. Tadi sudah oke, Dodo sudah approve nih ya ceritanya ya, sudah kembali nih. Kemudian kalau untuk bakpia, produksinya berapa itu Bu satu hari? Kalau untuk bakpia dalam satu hari itu hampir-hampir sama juga dengan dodol karena expirednya juga hampir sama sih, Mbak. Oke, jadi yang expirednya 14 hari itu sama ya jumlah produksinya. Iya, tapi kalau memang biasanya dari wisata itu sering memberikan informasi dalam misalnya tanggal sekian itu kan akan ada tamu berapa orang sebenarnya itu kita kejar Mbak. Oke. Jadi misalnya ada tamu 100 orang dalam satu hari minimal kita harus menyediakan stok itu 150. Oh, 150 packs. Iya. Satu packs isi berapa itu Bu? Kita ada dua Mbak. Jadi yang kemasan kecil itu satu packsnya isi 10. Kalau yang box besar itu satu packnya isi 20. Oke. Dan itu juga ternyata berpengaruh ya Bu ya terhadap semakin tingginya minat konsumen, kemudian permintaannya semakin tinggi, sumber daya manusianya apakah mencukupi Bu sampai saat ini? Iya, sampai saat ini alhamdulillah masih mencukupi Mbak. Oke, karena berarti satu jenis makanan itu biasanya 4 orang gitu ya. Iya, Yang paling banyak produksinya apa ini Bu? minuman coklat Mbak. Minuman coklat. Itu Iya, berapa orang yang mengerjakan? ada 4 orang. 4 orang juga. Iya. Oh, oke. Dan prosesnya yang paling panjang yang mana Bu? Kalau proses yang paling panjang itu yang dodol coklat sama bakpia coklat. Sebenarnya prosesnya itu tidak panjang sih Mbak. Sebenarnya jadi itu bisa diselesaikan dalam satu hari. Oke. Nah, kalau produk-produk ini tuh aman nggak sih Bu? Sebenarnya sudah ada sertifikasi dari beberapa pihak gitu? Sudah ada? Iya, kalau produk dari Geria Coklat Langgeran insya Allah aman Mbak. Jadi kita Oke. tidak menambahkan sejenis Halal pelet, gitu ya? enggak juga. Kemudian halal kita juga sudah ada, PIRT kita juga sudah ada. Itu prosesnya panjang nggak sih Bu untuk mendapatkan sertifikasinya itu? Ya lumayan panjang juga sih Lumayan Mbak. ya, berapa tahun itu Bu? Nggak sampai tahun Mbak. Oh, nggak sampai berapa tahun. Iya. Berarti hitungan bulan saja. Iya, Tapi banyak yang dikerahkan ya. iya. Itu prosesnya seperti apa Bu? Kalau untuk pembuatan sertifikat PIRT itu kita datang ke dinas Mbak. Jadi menyampaikan kalau Mengajukan sendiri berarti? iya, kita mengajukan sendiri. Demikian juga yang halalnya, kita juga datang ke LP POM UI untuk mengajukan izin seperti itu. Tapi saat itu ada kendala nggak sih Bu untuk mendapatkan sertifikasinya itu? Iya ada Mbak, dulunya untuk
pembuatan izin sertifikatnya itu kan harus ada beberapa hal di dapur produksi yang harus memang benar-benar memenuhi standar. Nah, kalau memang tempat produksinya belum memenuhi standar, tentunya memang izin-izin tersebut tidak bisa keluar. Nah, itu standarnya seperti apa itu, Bu? Ada ukuran-ukuran tertentu gitu? Kalau ukuran tidak ada, Mbak. Tapi kalau untuk lantai itu memang harus istilahnya Sudah keramik gitu ya? iya, seperti itu. Kemudian atapnya juga harus tertutup. Jauh dari kamar mandi, terpisah dari kamar mandi Berarti juga. yang diukur seperti sisi higienis gitu ya. Oke, terus kemudian kalau untuk sumber daya manusianya ada pekerja-pekerjanya ada pernah problem gitu nggak, Bu? Misalnya ada yang pernah mungkin keluar masuk atau ada kendala-kendala gitu di dalamnya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini atau jangan ya, Mbak ya. Iya. Itu kita masih tetap bertahan untuk bagaimana Gria Coklat bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti masih bisa kondusif lah ya keadaannya gitu. Iya. Oke, kemudian itu tadi di tahun 2013, berarti sekarang sudah sekitar 10 tahun ya, Bu ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih sudah 10 tahun. Sudah buka cabang di beberapa tempat? Kalau cabang belum, Mbak. Belum. Ya, tapi kalau istilahnya kita nitip kayak gitu, kita iya. Berarti pemasarannya sudah sampai mana itu, Bu? Masih di wilayah Jogja juga sih, Mbak. Jadi seperti di Bandara Nia, kita juga menitip di sana. Di Jogja Sekrumi kita juga ada, Pamela 9, toko oleh-oleh di wilayah Gunung Kidul juga ada. Nah, itu sistemnya kalau misalnya titip seperti itu akan dikembalikan apabila tidak terjual begitu ya? Iya, Mbak. Tapi kalau kondisinya sudah rusak itu bagaimana, Bu? Biasanya kita seperti ini, Mbak. Jadi kita kan punya catatan nih, misalnya. Jadi bulan ini produk kita sudah hampir expired. Nah, beberapa bulan sebelum expired itu nanti akan kita tarik. Kita retur dengan yang produk baru. Oke, kemudian untuk yang tadi ditarik itu akan digunakan kembali untuk Iya. apa, Bu? Jadi kalau untuk minuman coklat misalnya, itu kan tadi di laporan 1,5 tahun. Tapi kita mencantumkannya cuma setahun kan, Mbak. Nah, kita tarik 2 bulan sebelum 1 tahun itu bisa dijual dalam bentuk seduh. Oh, berarti dijualnya langsung di warung-warung yang misalnya ada turis yang berkunjung gitu, langsung disajikan begitu ya, Bu ya, nggak Iya, dijual Mbak. lagi secara Oke, dan ternyata malah lebih cepat ya, Bu, perputarannya. Iya, Mbak. Kalau seperti itu. Dodol juga seperti itu, Bu, Mbak Pia? Kalau dodol Mbak Pia itu alhamdulillah habis terus, Mbak. Jadi kita memang benar-benar jelimet untuk prediksi produksinya. Oke, dan itu dititipkan juga ya di swalayan gitu? Kalau untuk dodol sama Mbak Pia tidak, Mbak. Oh, tidak? Jadi di showroom kita saja. Oh, oke. Berarti dari 22 ya, Bu ya? 22 pekerja itu bisa menghasilkan berapa nih, Bu, satu harinya? Untuk yang produk apa, Mbak? Produk misalnya kayak susu bubuk gitu. Kalau untuk Chokomix atau coklat bubuknya itu dalam satu hari dulu sebelum corona itu kita target, Mbak. Jadi itu 300 saset. 300 saset. Oh, berarti dijualnya dalam bentuk saset ya? Iya. Ada yang dijual bentuk kiloan gitu? Ada, Mbak. Jadi sesuai dengan permintaan konsumen. Ada nggak yang langsung request gitu? Misalnya konsumennya dari luar kota atau gimana gitu, langsung telepon atau langsung menghubungi ibu atau teman-teman? Ada, Mbak. Langsung gitu produknya? Iya. Ada ya? Ada. Itu biasanya seperti apa itu? Apakah langsung mengambil produk sudah jadi atau ada yang mungkin tertarik ingin menanam coklat atau gimana? Iya, biasanya mereka itu akan melakukan pemesanan terhadap apa yang mereka inginkan, Mbak. Jadi biasanya saya mau pesan minuman coklat yang varian ini misalnya 3 kilo atau 4 kilo karena biasanya untuk dijual kembali di kafe itu juga ada. Oke, berarti ini sebenarnya mensuplai juga ya? Iya, Mbak. Tempat-tempat yang menjual misalnya tempat-tempat tongkrongan gitu ya. Oke, kalau kesulitannya nih, Bu, yang paling sulit sebenarnya dalam bisnis coklat itu apa sih? Sebenarnya ada beberapa sih, Mbak. Jadi yang pertama itu ada di harganya karena harga dari Gria Coklat Ngelanggeran itu sudah relatif mahal. Nah, gitu. Relatif tinggi? Iya. Karena yang membuat mahal yang pertama adalah prosesnya, proses pembuatannya atau pengolahannya itu yang memang agak lumayan lama. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan. Jadi peralatan yang ada di kami itu adalah peralatan yang skalanya masih skala kecil. Jadi berbeda dengan peralatan pabrik. Dalam satu hari bisa menghasilkan ribuan produk saset seperti Produksi itu. yang sangat besar gitu ya Iya. skalanya. Oke, berarti masih ada keterbatasan di teknologi begitu ya, Bu ya? Iya, Mbak.
Oke, tapi sebenarnya kalau untuk SDM-nya sendiri sudah cukup ya? Cukup Mbak. Sudah cukup. Oke, ini kalau misalnya memasarkannya selain ditawar-tawarkan ke konsumen secara langsung, itu juga ada lewat media sosial ya Bu ya? Iya Mbak. Ada, itu media sosial apa itu Bu yang digunakan? Iya, Instagram? ya kita ada IG Mbak di Gria Coklat Nganggeran. Ya, gria.coklat.langgeran ya. Iya, ada Oke. Facebooknya juga. Ada Facebooknya juga. Kemudian ada WA-nya juga. Ada WA-nya juga. Jadi bisa langsung pesen ya di WA gitu ya Bu ya. Iya. Oke, ini terakhir nih Bu, apa sih yang sebenarnya membuat Gria Coklat Nganggeran ini tuh sebenarnya menarik gitu dibandingkan coklat-coklat yang sudah beredar nih di pasaran? Karena kan sebenarnya banyak banget ya merek-merek coklat lokal maupun yang dari luar begitu diimpor ke sini itu sudah istilahnya sudah tertanam gitu di pikirannya masyarakat. Ini enak nih. Apa sih yang membuat Ibu yakin nih kalau Gria Coklat Nganggeran ini masih punya tempat lah gitu, masih punya kesempatan nih, punya potensi di masa depan itu bisa bersaing dengan coklat-coklat yang sudah ada di pasaran gitu. Iya, jadi yang membuat kami yakin adalah seperti ini Mbak. Kami mengolah coklat itu yang pertama bahan bakunya adalah lokal. Jadi para konsumen itu bisa melihat di perkebunan kita kalau memang kita juga ada pohon kakaonya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengolah kakao itu mulai dari hulu sampai hilir. Jadi konsumen yang datang ke Ngelanggeran, ke Gria Coklat itu Bisa melihat secara langsung ya, Bu? prosesnya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi di samping itu kita juga menyediakan paket edukasi untuk pengolahan kakaonya. Oke, berarti ini tidak hanya menjual produk sebenarnya ya Bu ya. Ya. Ini juga menjual mungkin seperti pengalaman ya. Kita bisa melihat secara langsung pengolahannya seperti apa. Kemudian ada sisi edukasinya juga ya. Bagaimana cara menanam yang baik gitu. Siapa tahu kalau ada konsumen yang tertarik juga, nggak cuma ingin membeli tapi juga ingin menanam gitu kan. Tapi kalau coklat itu penanamannya sebenarnya susah nggak sih Bu? Sebenarnya itu mudah kok Mbak. Cuma memang butuh tanah yang mungkin tidak semua tanah cocok ketika ditanami oleh kakao seperti itu. Tapi kalau di Ngelanggeran itu memang alhamdulillah cocok ditanami kakao. Berarti ada kondisi tertentu ya dari segi suhu gitu? Iya. Oke, mempengaruhi ya. Musim hujan mempengaruhi juga Bu? Iya, musim hujan juga mempengaruhi terhadap kualitas buah kakao kita. Karena musim penghujan itu biasanya buah kakaonya itu kurang bagus. Oh, begitu. Jadi sebenarnya malah yang lebih bagus kalau kering ya, saat kering ya. Iya. Oke, wah ini menarik sekali Bu. Tentunya kita sebenarnya banyak sekali usaha-usaha UMKM gitu ya. Apalagi yang lokal nih dari teman-teman kita di daerah Gunung Kidul yang sebenarnya masih dapat dieksplor gitu ya, masih dapat dikembangkan lagi ya. Semoga tetap maju, Ngelanggeran juga makin banyak nih pengunjungnya karena memang wisatanya menarik ya Bu. Ada apa sih di sana Bu? Kalau untuk wisatanya saat ini ada 3 Mbak. Jadi awalnya dulu itu yang ditawarkan itu adalah gunung api purbanya. Oke. Jadi kayak studi trekking, panjat tebing, kemudian pemandangan itu yang ditawarkan di pertama. Kemudian di tahun selanjutnya yang ditawarkan itu adalah embung Langgeran. Oke, ada embung, ada gunung berapi tadi ya. Iya. Kemudian inovasi yang di tahun ini itu adalah air terjun Kedung Kandang. Air terjun, wow. Dari 3 itu cantik semua ya Bu ya. Iya, insya Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita Ngelanggeran ini nih bisa sambil wisata ya, ngelihat apa tadi ada embung ya, bisa bersepeda juga di dekat-dekat sana ya Bu ya, ada air terjun, banyak banget nih wisata-wisata yang cantik. Sekaligus kita bisa menikmati hasil karya dari penduduk setempat ya Bu berupa coklat. Ya pokoknya semuanya enak-enak, sehat, tanpa pengawet ya Bu ya. Iya, tanpa Tanpa bahan kimia, tanpa pengawet dan pastinya bisa juga dijadikan oleh-oleh nih untuk keluarga yang di rumah ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak sudah bersedia mampir pada hari ini. Semoga apa yang sudah tadi kita bagikan ya, sudah kita bicarakan itu bisa menginspirasi semua teman-teman di rumah dan tentunya mendukung UMKM di Indonesia. Iya, sama-sama Mbak Natasha. Iya, terima kasih banyak Ibu dan tentunya teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Forbil Institute. Tentunya di Forbil Foodcast, Building for the Future. Now, saya Natasha Bigel. Jangan lupa kepoin terus di websitenya kita di forbil.id dan di @forbil_institute Instagramnya ya. Pantengin terus, jangan sampai kelewatan karena kita akan bagi-bagi tips dan tentunya cerita-cerita nih dengan sosok-sosok yang sudah memberikan inspirasi di
dunia pangan ya. Bersama saya Tasya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.